Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Muhaimin, NIM 22403060, ingin membuat tugas video pemasaran internasional dengan yang berjudul saluran distribusi fisik di pasar internasional. Pembahasan materi kali ini ada 3 pembahasan. Yang pertama yaitu konsep dan peran saluran distribusi fisik di pasar internasional. Pembahasan kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi saluran distribusi fisik. Yang ketiga ada strategi dan model distribusi fisik di pasar internasional. Itu pembahasan yang pertama, konsep dan peran saluran distribusi fisik di pasar internasional. Saluran distribusi fisik merupakan jalur yang dilalui oleh produk atau jasa dari produsen ke konsumen akhir, yang mencakup aktivitas fisik seperti pengangkutan, penyimpanan, dan penanganan barang. Di pasar internasional, saluran ini menjadi lebih kompleks karena melibatkan berbagai negara dengan kondisi geografis, peraturan, infrastruktur, dan budaya yang berbeda. Sehingga dibutuhkan perencanaan yang baik agar produk dapat sampai ke tangan konsumen dengan efisien. Keberhasilan distribusi fisik tergantung pada kemampuan perusahaan menyesuaikan strategi dengan sumber daya, volume bisnis, dan karakteristik pasar yang dilayani agar produk dapat bersaing dan memenuhi kebutuhan konsumen di pasar global. Dengan menyesuaikan strategi distribusi ini, perusahaan dapat memastikan efisiensi, kecepatan pengiriman, dan pengurangan biaya dalam rantai pasok internasional. Peran saluran yang kedua ada peran saluran distribusi fisik di pasar internasional. Yang pertama, perannya untuk menghubungkan produsen dengan konsumen di berbagai negara. Peran kedua yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan pengurangan biaya. Untuk peran yang ketiga, memastikan ketersediaan produk atau biasa disebut pledge utility. Yang keempat, memberikan utility waktu atau time utility. Yang kelima, mengadaptasi diri dengan pasar lokal. Faktor-faktor yang mempengaruhi saluran distribusi fisik. Faktornya ada 8 faktor. Yang pertama ada karakteristik produk. Yang kedua, lokasi pasar dan jarak. Yang ketiga, volume dan frekuensi pengiriman. Yang keempat, biaya logistik. Yang kelima, ketersediaan infrastruktur dan teknologi. Yang keenam, kebutuhan dan harapan pelanggan. Yang ketujuh, kebijakan dan strategi perusahaan. Yang delapan, atau yang terakhir, kondisi ekonomi dan regulasi. Strategi, menurut materi selanjutnya, strategi dan model distribusi fisik di pasar internasional. Strategi distribusi fisik di pasar internasional ada 9 strategi. Yang pertama, strategi intensitas distribusi. Strategi ini mencakup 3 bentuk utama, yaitu intensif, selektif, dan eksklusif. Untuk strategi yang kedua yaitu strategi saluran masuk pasar. Dalam distribusi internasional, perusahaan dapat memilih antara direct ekspor dan indirect ekspor. Untuk strategi yang ketiga yaitu lokasi dan jaringan gudang. Perusahaan dapat mengatur gudang secara terpusat atau tersebar. Yang keempat, strategi transportasi. Pilihan modal transportasi sangat mempengaruhi biaya dan kecepatan distribusi fisik internasional. Yang kelima ada strategi pelayanan pelanggan dan last mile. Tahap last mile delivery sangat menentukan kepuasan pelanggan dalam pasar internasional, khususnya e-commerce. Untuk yang selanjutnya, strategi khusus produk. Beberapa jenis produk membutuhkan strategi distribusi khusus. Untuk produk makanan, farmasi, atau produk lain yang sensitif suhu, perusahaan wajib menggunakan cold chain logistik yang menjamin suhu tetap stabil sepanjang rantai pasok. Yang strategi yang selanjutnya itu strategi pengelolaan mitra logistik. Dalam pasar internasional, perusahaan dapat memilih untuk mengelola logistik secara mandiri atau menggandeng pihak ketiga. Yang kedelapan, strategi manajemen biaya dan risiko. Manajemen biaya dan risiko distribusi fisik internasional.
sangat terkait dengan penggunaan Incoterm seperti Xfob, Shift, atau DDP. Yang terakhir, strategi modern dan keberlanjutan. Teknologi modern semakin penting dalam distribusi internasional. Sistem transportasi manajemen sistem membantu mengoptimalkan rute dan biaya transportasi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.